Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Indonesia merupakan negara yang kaya akan flora dan fauna. Di antaranya adalah 450 spesies ular dengan karakteristik tersendiri di setiap daerahnya. Namun hewan melata ini masuk ke dalam kategori predator yang cukup berbahaya, terutama ular berbisa. Meski sebagian ular ada yang tidak berbisa, mereka juga mampu melilit mangsanya dengan tanpa ampun. Gigitan ular yang mengandung racun dapat menyebabkan kelumpuhan, bahkan mengancam nyawa. Ular berbisa ini kerap ditemukan di hutan, semak-semak, ladang, sawah, daerah lembab, hingga di sekitar rumah kalian. Nah, kalian mau tahu ular berbisa apa saja yang ada di Indonesia ini? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Ular kobra. Guys, siapa sih yang nggak tahu ular yang satu ini? Ya, ular kobra merupakan salah satu ular yang cukup ditakuti karena bisa dan kegarangannya. Tidak hanya di Indonesia, ular ini juga menjadi ular berbisa paling mematikan di dunia. Bahkan satu gigitannya saja, kobra bisa melepaskan sampai 2/10 ons cairan berisi racun. Jumlah ini bisa membunuh 20 orang sekaligus, bahkan seekor gajah. Pasalnya, racun king cobra dapat mempengaruhi pusat otak yang mengatur pernafasan sehingga menyebabkan henti nafas sampai gagal jantung. Spesies ular kobra yang banyak ditemukan di Indonesia adalah kobra penyembur atau spitting cobra, kobra Sumatera, dan juga king cobra. Sebenarnya ular kobra bukanlah ular yang agresif ya, hanya saja saat dia merasa terganggu atau terancam, maka ia akan menjadi agresif dan mudah menyerang. Ular kobra dapat ditemui di lahan pertanian, hutan bakau, dan juga di pemukiman. Nah, kira-kira nih guys, berapa ya panjang ular kobra berbisa ini? Ular kobra dapat tumbuh hingga 3-4 meter, bahkan pernah ditemukan dengan panjang 5,8 meter. Ular kobra dapat mengangkat sepertiga tubuhnya dari tanah dan bergerak maju saat menyerang. Ular weling. Setiap spesies ular pasti memiliki ciri khas tersendiri. Meski banyak di antaranya yang memiliki corak yang hampir sama, namun mereka bukanlah ular yang sama. Seperti halnya ular yang satu ini guys. Ya, ular yang memiliki corak hitam putih bak zebra pada kulitnya ini kerap disebut dengan ular weling. Ular weling sangat menyukai tempat yang lembab atau dekat sumber air, seperti sawah, pinggir sungai, dan juga lubang tikus. Ular dengan nama latin Bungarus candidu ini masuk dalam hewan predator nokturnal yang aktif pada jam 9 sampai 11 malam. Satu gigitannya mengandung bisa yang menyebabkan sakit kepala, diare, kejang, paralisis, dan juga muntah. Ular sendok Jawa. Ular sendok Jawa atau dikenal kobra penyembur memiliki bisa berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Ular dengan nama latin Najas putrarik biasa menyerang dengan cara menunjukkan kepalanya, mendesis, lalu menyemburkan bisa dari jarak jauh. Biasanya dapat mengenai mata yang menyebabkan luka permanen hingga kebutaan. Tidak hanya itu, ular berwarna hitam kecoklatan dan cenderung hidup di atas tanah ini akan menggigit mangsanya dan akan menyuntikkan bisa melalui taringnya. Kemudian bisa tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah lawannya. Kobra Jawa memiliki bentuk gigi taring yang kecil dengan ujung taring yang pendek dan bagian moncong ular tersebut tumpul dan berwarna keputihan. Ya, panjang ular sendok Jawa ini dapat mencapai 1,2 meter dan semprotan bisanya mampu menjangkau jarak hingga 2 meter. Dalam kondisi terancam, ular kobra akan mengembangkan leher dan menegakkan badannya. Kemudian siap menyemprotkan bisa kepada lawannya. So, kalian wajib hati-hati ya guys saat bertemu ular yang satu ini.
Ular welang. Masih satu kerabat dengan ular weling. Ular welang berwarna cantik berpola kuning hitam seperti cincin yang melingkar di setiap kulitnya. Ular ini berukuran cukup besar dengan panjang maksimal 2,25 meter. Meski memiliki ukuran yang cukup besar, ular welang ini cukup pemalu guys. Maka tak heran jika ia kerap bersembunyi. Ular welang ini sangat aktif di malam hari dan tak ragu untuk menggigit jika merasa terancam. Bahkan racun ular ini mengandung neurotoksin yang memberikan rasa kantuk berlebihan pada korbannya yang dapat menyebabkan koma, bahkan kematian. Nah guys, ular ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Ular tanah. Ular berbisa lainnya yang memiliki potensi bahaya besar sehingga perlu diwaspadai terutama saat di Indonesia adalah ular tanah. Ular yang memiliki nama latin Callocelasma rhodostoma ini menyebar di wilayah Pulau Jawa. Ular ini juga diketahui dengan nama-nama lokal seperti bandotan bedor, orai lemah, orai gibung, atau ular edor. Seperti namanya, ular tanah ini memiliki warna tubuh coklat kemerahan dengan beberapa corak hitam di bagian punggung. Mereka memiliki tubuh yang cukup gemuk dan pendek karena panjang tubuh rata-ratanya hanya mencapai 76 cm. Ular ini termasuk dalam predator penyergap. Mereka dia melingkar di tanah atau di atas serasa menunggu mangsanya lewat di dekatnya. Ular tanah banyak meliputi hutan belukar, semak-semak, atau lahan pertanian yang kurang terurus. Tak hanya itu, ular ini juga kerap ditemukan pada wilayah pemukiman. Ular yang memangsa hewan pengerat, burung, kadal, atau kodok ini cenderung aktif di malam hari. Gigitannya sangat menyakitkan, hingga menimbulkan pembengkakan dan kadang-kadang terjadi kematian jaringan atau gangrene necrosis. Meskipun gigitan fatal jarang terjadi, tapi korbannya seringkali mengalami kerusakan atau disfungsi anggota badan, bahkan harus diamputasi. Ular hijau ekor merah. Bagi kalian yang tinggal di desa, mungkin kalian sering menjumpai ular yang satu ini. Ya, ular dengan warna hijau dengan ekor merah ini kerap mengecoh banyak orang hingga menganggapnya ular pucuk. Padahal ular hijau ekor merah termasuk dalam ular dengan bisa mematikan loh. Ular ini mempunyai taring berbentuk engsel dan panjang tubuh 75-90 cm yang dapat memangsa kadal, burung, cicak, dan binatang lainnya di pohon. Sama seperti ular kebanyakan, ular hijau ekor merah lebih aktif memangsa di malam hari dan dapat ditemukan di ladang, hutan hujan tropis, atau daerah lain pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kebanyakan dari mereka yang menjadi korban dari ular ini tak tahu sebelumnya jika ia ada di antara pohon-pohon atau rerumputan. Maka tak heran banyak di antara mereka yang tak sengaja menginjak atau menyentuhnya hingga terpatok dan mendapatkan bisa mematikan darinya. Ular bandotan. Saat kalian mendengar nama ular yang satu ini, mungkin kalian menganggap jika nama bandotan sangatlah unik atau bahkan terbilang lucu. Meskipun bernama bandotan atau biasa disebut kambing, ular ini justru termasuk dalam ular beludak bercirikan tubuh berwarna coklat, kuning terang dengan pola bulat seperti pohon ataupun tanah. Dengan corak dan warna itulah ular bandotan berkamuflase di dekat tanaman. Ular bandotan tersebar di Mentawai, Sumatera, Natuna, dan juga Jawa. Ular bandotan ini terdiri dari beberapa jenis. Ada ular bandotan puspa, ular bandotan kayu, atau ular bandotan pohon. Bisa ular bandotan pohon bersifat hemotoksin yang berisiko menyebabkan rasa terbakar. Sesuai warna kulitnya, ular bandotan-bandotan ini akan berkamuflase. Sedangkan ular bandotan puspa kerap tinggal di perkebunan, semak, sarang tikus, dan juga ladang rumput.
Keberadaannya sangat menguntungkan manusia karena ular ini menjadi predator terbesar tikus hama. Jenis ular ini dapat memanjat pohon pendek, suka udara yang kering, dan juga hidup di tanah. Ular cabai kecil. Kecil-kecil cabai rawit. Mungkin itulah salah satu pepatah yang cocok untuk ular yang satu ini. Meski memiliki corak yang indah, ular cabai kecil perlu kalian waspadai. Karena racun ular ini dapat menyebabkan kejang, kelumpuhan, bahkan kematian yang cepat dan juga mengerikan. Ular cabai kecil berhabitat di hutan lembab, kebun, dan sawah, dan menyukai tempat gelap. Ular ini juga termasuk hewan nokturnal dan biasa memangsa tikus di malam hari. Karakteristik khas ular ini berupa tubuh berwarna biru dengan kepala dan buntut berwarna merah. Kalian mungkin yang tinggal di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan mungkin akan kerap menemui ular cabai kecil ini ya guys. Ular coklat timur. Ular ini sebenarnya berhabitat asli di Australia. Namun persebarannya sampai di Indonesia dan banyak ditemukan di daerah Merauke dan juga Papua. Melansir dari Life Science, ular coklat timur atau Pseudonaga textilis merupakan salah satu ular paling berbisa di dunia. Satu gigitan dari ular ini dapat membuat gagal ginjal, serangan jantung, kelumpuhan, pendarahan hebat, bahkan juga kematian. Ular picung. Guys, apakah kalian pernah melihat ular dengan bagian leher merah yang sangat mencolok? Nah, jika kalian melihat ular yang seperti ini, sebaiknya kalian hati-hati ya. Ular dengan bagian leher merah ini bernama ular picung. Ia memiliki bisa yang menyebabkan kematian bagi korbannya. Ular picung termasuk ular asli Indonesia yang tersebar di wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Ular picung merupakan spesies ular rumput yang terdapat di Asia bagian selatan dan tenggara. Dinamakan ular picung karena bagian leher belakangnya yang berwarna kemerahan menyerupai buah picung. Nama umumnya dalam bahasa Inggris adalah redneck keelback. Panjang tubuh ular picung mencapai 1,3 meter. Ular picung menghuni daerah daratan rendah hingga ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Sebagaimana umumnya jenis-jenis Natresinae, ular ini hidup dan berkelana di tempat-tempat lembab atau sekitar sumber air seperti sungai, rawa-rawa, dan juga kolam. Ular ini juga sering ditemukan di persawahan atau perkebunan. Makanan utamanya adalah kodok dan juga ikan. Beberapa referensi menyebutkan bahwa ular ini juga mampu memangsa beberapa jenis kodok beracun, dan mereka memiliki kekebalan terhadap racunnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.